Hai guys, kembali lagi di channel ini. Jika kamu pernah mendengar tentang fenomena lucid dream, kali ini kamu akan segera melihat betapa mimpi mampu mempengaruhi kehidupan nyata seseorang. Yaps, bukan hanya mengendalikan mimpi, pemeran dalam film ini juga mampu menyusup bahkan mencuri ide pada mimpi orang lain. Well, seperti apa keseruannya? Inilah alur cerita film Inception. Seorang pria terdampar di tepi pantai dengan kondisi tak sadarkan diri. Perlahan ia membuka matanya sebelum akhirnya pingsan kembali. Penjaga pantai yang menemukannya lalu membawa pria itu pergi menuju sebuah istana milik seorang pria tua. Tak disangka, pria itu mengatakan bahwa ia pernah melihat lelaki yang pingsan tadi di dalam mimpinya. Seketika kita disuguhkan pada potongan peristiwa tentang dari mana pria itu berasal. Ternyata pria tadi merupakan seorang ekstraktor yang bekerja untuk mencuri ide orang lain dengan cara menyusup ke dalam mimpinya. Dia bernama Dominic Cobb. Saat itu Cobb dan temannya Arthur mendapatkan klien yang bernama Saito. Kali ini misinya bukan lagi mencuri ide, melainkan menyusupkan ide pada pikiran seseorang. Target dari misi ini adalah seorang pewaris perusahaan besar milik Maurice yang menjadi saingan dari Tuan Saito. Saat itu Maurice sedang mengalami sakit parah, sehingga kemungkinan besar perusahaannya akan segera diserahkan pada Robert, anaknya. Cobb harus menanamkan gagasan agar Robert membubarkan perusahaan milik ayahnya. Sebagai imbalan, jika Cobb berhasil dalam mimpinya, Saito berjanji akan membersihkan nama baiknya dari tuduhan pembunuhan kepada istrinya. Dengan begitu, Cobb bisa kembali bertemu dengan kedua anaknya. Cobb menerima tawaran itu lalu membentuk tim yang terdiri dari Arthur, rekan ekstraktornya, Ames, pemalsu identitas, Yusuf, si ahli kimia yang membantu membuat obat tidur, dan Ariadne, mahasiswa jurusan arsitektur yang akan membantu Cobb membuat labirin dalam mimpi. Cobb membagi mimpinya dengan Ariadne agar mahasiswa arsitektur tersebut bisa mempelajari alam bawah sadar Cobb. Sayangnya, dalam proses pembelajaran tersebut, Ariadne menemukan bahwa alam sadar Cobb masih dipengaruhi oleh masa lalunya bersama sang istri. Setelah pengusaha Maurice meninggal di Sydney, Australia, Cobb lalu melancarkan aksinya. Saat itu Robert membawa jenazah ayahnya terbang menuju Los Angeles yang membutuhkan waktu selama 10 jam. Tim Cobb telah berada di pesawat yang sama dan menggunakan waktu 10 jam tersebut untuk menidurkan diri. Mereka berencana membawa Robert masuk ke dalam mimpi yang sama. Mimpi pertama adalah milik Yusuf dengan latar Los Angeles. Mereka menculik Robert, namun tiba-tiba saja diserang oleh pasukan bersenjata yang berasal dari alam bawah sadar Robert. Tim Cobb berusaha menghindar dari serangan, namun Tuan Saito terluka parah akibat serangan tadi. Alhasil, Cobb mengurung Robert di sebuah gedung. Menurut Cobb, jika Tuan Saito sekarat dalam mimpi, harusnya dia bisa terbangun dari alam mimpinya tersebut. Namun karena obat penenang yang diciptakan Yusuf begitu kuat, itu membuat Tuan Saito pergi ke limbo. Sebagai informasi, limbo adalah tingkatan mimpi yang paling dalam. Di sana seseorang sudah tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dengan dunia nyata. Dulu, Cobb pernah pergi ke limbo bersama dengan istrinya. Menurutnya, beberapa jam di dunia nyata rasanya seperti 50 tahun di limbo. Saat itu dia dan istrinya membangun dunianya sendiri melalui mimpi. Karena keasikan berada di alam mimpi, istrinya kemudian enggan kembali ke dunia nyata. Itu membuat Cobb terpaksa mengaktifkan totem istrinya. Totem adalah benda yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang berada di dunia nyata atau mimpi. Saat totem diputar, benda ini tidak akan berhenti saat berada di alam mimpi. Cobb mengaktifkan totem itu untuk menyadarkan istrinya bahwa mereka sedang berada di alam mimpi.
Setelah mereka berhasil keluar dari dunia mimpi, ternyata istrinya tidak sepenuhnya sadar akan hal tersebut. Dia melakukan kick agar terbangun dari mimpinya dengan cara melompat dari jendela. Seperti yang telah diketahui, kick bisa dilakukan dengan cara menembak ataupun memberi hentakan pada tubuh seseorang. Konsep inilah yang akhirnya membuat istri Cobb melompat hingga kehilangan nyawanya. Setelah menceritakan kematian istrinya, Cobb akhirnya bisa berdamai dengan kisah tersebut. Tim Cobb pun melanjutkan misi yang mereka dapatkan. M, si pemalsu identitas, mulai menyamar sebagai ayah baptis Robert. Dia meminta Robert untuk mempertimbangkan kembali permintaan ayahnya. Namun hasilnya kurang signifikan. Mereka lanjut pada level mimpi yang kedua. Itu adalah mimpi Arthur yang berlatar di sebuah hotel. Dalam mimpi itu, Cobb mendatangi Robert dan memberitahu Robert bahwa dirinya sedang diculik. Cobb mengatakan bahwa ia adalah pelindung Robert, lalu membujuknya agar masuk ke alam bawah sadar sang penculik. Sebenarnya itu adalah cara agar Cobb bisa membawa Robert masuk ke alam bawah sadarnya. Di level mimpi ketiga, mereka berada di sebuah rumah sakit di pegunungan bersalju. Mimpi itu milik Ems. Tim Cobb harus menyusup ke dalam rumah sakit demi menahan para penjaga saat Cobb berusaha membawa Robert ke alam bawah sadarnya. Yusuf yang masih berkejaran dengan pasukan bersenjata di lapisan mimpi pertama, tanpa sengaja menjatuhkan mobilnya di sebuah jembatan. Itu hampir membuat hentakan. Seperti yang telah disebutkan tadi, kondisi ini mempengaruhi mimpi di level 3, di mana salju tiba-tiba saja mengalami longsor. Di level 2, mimpi terpengaruh. Gravitasi di sana tiba-tiba saja berubah menjadi 0. Di level 3, istri Cobb datang lalu membunuh Robert. Cobb kemudian datang lalu membunuh istrinya. Well, pada dasarnya istri Cobb ini sudah meninggal ya guys. Di sisi lain, Saito akhirnya mati karena luka yang didapatkannya. Dengan begitu, istri Cobb, Robert, dan Saito berada di limbo. Akhirnya Cobb dan Ariadne masuk ke limbo untuk menyelamatkan Robert dan Saito. Di sana Ariadne membunuh istri Cobb lalu mencari Robert yang ternyata disekap di sebuah ruangan. Ia lalu membuat sentakan yang membuat Robert bangun menuju lapisan mimpi ketiga. Di sana dia menemukan ide yang telah ditanam berupa ayahnya yang terbaring lemah sembari mengatakan agar Robert menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, Ariadne beranjak bangun dari mimpinya. Namun Cobb memutuskan untuk tinggal dan mencari Saito terlebih dahulu. Seluruh level mimpi kemudian diberikan sentakan yang membuat para pemimpi di dalamnya terbangun. Yaps, kecuali Cobb dan Saito yang berada di limbo. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Cobb tidak sedang berada di limbo, melainkan di mimpi level 5 milik Saito. Cobb pun bertemu dengan Saito yang usianya ternyata sudah sangat tua. Dia bahkan telah terjebak di sana selama 50 tahun dan menanti kedatangan Cobb untuk menyelamatkannya. Karena ini adalah mimpi Saito, maka cara yang bisa dilakukan agar keduanya bisa kembali ke alam nyata adalah dengan Saito melakukan bunuh diri. Saito kemudian mulai mengambil pistol yang ada di depannya. Cobb membuka mata dan mendapati para pemimpi lain yang telah terbangun di dalam pesawat. Sesampainya di Los Angeles, Cobb dijemput oleh ayah mertuanya lalu dibawa untuk bertemu dengan anak-anaknya. Di rumah mertuanya tersebut, Cobb memutar totem lalu meninggalkannya sebelum mengetahui hasil akhirnya. Film ditutup dengan totem yang masih berputar. Jadi apakah Cobb sudah kembali ke dunia nyata? Atau masih berada di alam mimpi? Drop teori kalian di kolom komentar ya. Sekian alur cerita film Inception kali ini. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya.